It happened 2 weeks ago in a Southern California emergency room. A team of medical workers collapsed, apparently after inhaling fumes coming from the body of a dying woman. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Di video kali ini aku ingin menceritakan salah satu cerita tentang wanita paling beracun di dunia. Kok bisa sih? Daripada berlama-lama dan kalian penasaran, langsung aja kita jump to the story. Gloria Ramirez lahir pada tanggal 11 Januari 1963 di Riverside, California. Dia dijuluki wanita beracun atau the toxic woman oleh media ketika beberapa pekerja rumah sakit jatuh sakit setelah terpapar tubuh dan darahnya. Dia dirawat di unit gawat darurat karena kanker serviks stadium akhir yang dideritanya. Saat merawat Ramirez, beberapa pekerja rumah sakit mengalami jatuh pingsan dan sebagian besar diantaranya mengalami gejala seperti sakit kepala, mual-mual, sesak nafas, hingga kejang otot. 5 pekerja harus dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya menjalani perawatan di perawatan intensif selama 2 minggu. Tak lama setelah tiba di rumah sakit, Ramirez meninggal karena kanker stadium akhir yang dideritanya. Pada tanggal 19 Januari 1994 jam 8.15 malam, Ramirez dilarikan ke unit gawat darurat Riverside General Hospital dikarenakan dia mengalami jantung yang berdebar-debar sangat kencang dan kesulitan bernafas. Staf medis menyuntikkan diazepam, midazolam, dan lorazepam untuk membiusnya. Tetapi tubuh Ramirez tidak dapat menerimanya dan keadaannya semakin memburuk. Staf rumah sakit pun mencoba untuk mendefibrilasi jantungnya dan pada saat itu beberapa orang melihat kilau berminyak menutupi tubuh Ramirez. Dan ada juga beberapa orang yang mencium aroma bawang putih yang mereka pikir berasal dari mulut mereka sendiri. Seorang perawat bernama Susan Cain berusaha mengambil darah dari lengan Ramirez dan saat itu dia mencium seperti bau amonia yang berasal dari tabung darah Ramirez. Kemudian Susan membawa tabung darah Ramirez ke temannya yang merupakan residen medis bernama Julie. Setelah dilihat, dalam darah Ramirez ini terdapat molekul-molekul atau partikel-partikel aneh yang berwarna manila. Pada saat itu tiba-tiba Susan pingsan dan dia langsung dibawa ke luar ruangan. Tak lama kemudian Julie merasa pusing dan merasa mual-mual sehingga dia meninggalkan ruangan dan dia duduk di mejanya. Saat teman Julie ingin menanyakan kondisi keadaan Julie, tiba-tiba saja Julie juga jatuh pingsan. Seluruh staf akhirnya diperintahkan untuk memindah pasien-pasien yang ada di unit gawat darurat menuju tempat parkir di luar rumah sakit. Karena kejadian itu dilaporkan sekitar 23 orang juga pingsan dengan gejala awal sakit kepala, mual-mual, muntah, dan kejang otot. Beberapa tim khusus tetap berada di dalam ruangan untuk menstabilkan keadaan Ramirez dengan melakukan CPR dan defibrilasi. Dan akhirnya 45 menit setelah Ramirez dirawat, tepatnya pada pukul 8.50, Ramirez menghembuskan nafas terakhirnya terkait dengan gagal ginjal yang disebabkan oleh kankernya. 2 ilmuwan bernama Anna Maria dan Kristen Waller ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Jadi mereka berdua mewawancarai 34 orang yang saat itu bertugas di unit gawat darurat. Menggunakan kuesioner standar, Anna Maria dan Kristen Waller menemukan bahwa orang-orang mengalami gejala seperti kehilangan kesadaran, pusing, mual, muntah, dan kejang otot. Mereka juga menemukan bahwa orang-orang yang dekatnya sekitar 2 kaki dari Ramirez memiliki resiko tinggi terhadap gejala-gejala tersebut. Survei ini menemukan bahwa mereka yang menderita cenderung wanita, bukan laki-laki. Dan mereka semua memiliki tes darah normal setelah memiliki gejala itu. Jadi mereka berdua ini menyimpulkan bahwa semua staf yang terkena gejala itu dan akhirnya pingsan itu terkena histeria massal. Namun hal ini dibantah oleh Julie. Jadi Julie ini memperlihatkan rekaman medisnya bahwa Julie ini sama sekali tidak pernah menderita histeria massal. Dan setelah paparan dia menghabiskan waktu selama 2 minggu di ruang ICU untuk menstabilkan tubuhnya.
Dia menderita masalah pernafasan dan juga dia menderita hepatitis dan nekrosis setelah paparan dari Ramirez. Sedangkan penyakit-penyakit seperti ini itu tidak akan diderita oleh orang-orang yang terkena histeria massal. Berdasarkan investigasi Lawrence Livermore National Laboratory, pada saat diperiksa, diduga Ramirez menggunakan DMSO gel. DMSO ini adalah sejenis obat diet dan bisa juga digunakan sebagai obat rumahan untuk menghilangkan rasa sakit. Baunya seperti bawang putih dan diduga kilau berminyak di tubuh Ramirez berasal dari krim ini. Mereka berteori bahwa DMSO gel yang berada dalam tubuh Ramirez tidak dapat dikeluarkan melalui urin terkait dengan gagal ginjal yang Ramirez derita. Sehingga DMSO gel ini mengalami penumpukan pada ginjal atau tubuh Ramirez. Pemberian oksigen untuk Ramirez mengubah DMSO ini menjadi DMSO2 yang mana akan mengkristal di dalam darah, sehingga saat Julie melakukan pemeriksaan darah, Julie melihat ada kristal atau partikel berwarna manila di darah Ramirez. Pemberian kejut listrik atau defibrilasi di tubuh Ramirez mengubah yang sebelumnya DMSO2 ini menjadi dimetil sulfat atau DMSO4. Yang mana paparan dari DMSO4 ini tuh sangat beracun yang akan menyebabkan gejala-gejala seperti mual, sakit kepala, muntah, hingga pingsan. Sebuah teori alternatif yang diajukan oleh New Times LA adalah bahwa Gloria Ramirez mungkin saja terpapar bahan kimia seperti metilamin yang digunakan dalam produksi sabu-sabu, di mana Riverside adalah wilayah yang telah dilaporkan sebagai salah satu titik distribusi sabu-sabu terbesar di Amerika Serikat. Dan dengan demikian, teori tersebut menyatakan bahwa pekerja rumah sakit terlibat dalam produksi sabu-sabu dan mereka menaruh sabu-sabu itu di suatu tempat yang akhirnya keliru diberikan kepada Ramirez. Nah, elemen kunci yang mendukung dari teori ini adalah bau khas amonia yang biasanya berasal dari prekursor sabu-sabu. Setelah Ramirez meninggal, mayatnya tidak dapat langsung diotopsi dan dikuburkan dikarenakan mayat Ramirez ini masih mengandung racun di mana mungkin akan membuat orang-orang yang mengotopsi atau para pelayat itu juga pingsan. Sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk menyimpan mayat Ramirez selama 2 bulan hingga racun-racun di tubuhnya itu menghilang. Setelah 2 bulan berlalu, akhirnya tubuh Ramirez atau mayatnya tadi diotopsi. Dan kemudian pihak rumah sakit setuju dengan teori yang kedua, yaitu pemakaian DMSO. Tetapi keluarga Ramirez tidak percaya atau tidak setuju dengan penemuan ini dikarenakan ahli patologi keluarga Ramirez atau ahli patologi yang ditunjuk keluarga Ramirez tidak dapat melakukan otopsi dikarenakan saat itu tubuh Ramirez sudah benar-benar hancur dan jantung serta organ-organ dalam tubuh lainnya tidak ditemukan. Dan 10 minggu setelah kematiannya pada tanggal 20 April 1994, Ramirez dimakamkan di Olivewood Memorial Park, Riverside. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju dengan teori yang pertama, histeria massal? Atau kalian setuju dengan penggunaan DMSO oleh Ramirez? Atau teori yang ketiga, staf rumah sakit terpapar bahan-bahan kimia yang diduga adalah sabu-sabu? Atau mungkin kalian curiga kalau kematian Ramirez ini adalah malpraktek karena hilangnya jantung dan organ-organ tubuh Ramirez pada saat keluarga Ramirez akan mencoba untuk mengotopsi? Komen di bawah ya. Oke, sekian video aku hari ini. Thanks banget kalian udah nonton sampai akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan kalau kalian suka sama video ini, bisa di like videonya. Dan jangan lupa di subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Oke, see you on the next video. Bye-bye!